teman-teman yang bergabung. Kita bersyukur dan berterima kasih kalau misalnya sore hari ini kita bisa bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Kita masih melanjutkan seri dari seri khotbah dari 2 Korintus pasalnya yang ke-5 dan yang ke-6 pada sore hari ini. Jadi buat teman-teman yang ada Alkitab, tetap dibuka Alkitabnya dari 2 Korintus 5 hingga 2 Korintus pasal yang ke-6. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, dan kasih Tuhan selalu ya Tuhan yang menyertai kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan melihat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada kami masing-masing. Dan biarlah kiranya ya Bapa, kasih Allah Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah kami, yang boleh mengingatkan kami sekali lagi, yang boleh menegur kami sekali lagi, dan yang boleh juga ya Tuhan membentuk kami menjadi orang-orang Kristen yang semakin hari semakin mengikuti Kristus dan mengasihi Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan waktu kami ke depan, ke dalam tangan Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang boleh dimuliakan dari semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Senang sekali bisa ada beberapa teman-teman baru yang bergabung di ibadah Spice pada sore hari ini. Ada beberapa dari Indonesia, ada beberapa juga dari Sydney, dari Australia. Terima kasih sekali lagi boleh bergabung bersama-sama dengan kami pada sore hari ini. Nah, seri khotbah dari 2 Korintus 5 dan 6 pada saat ini, kita memang melihat secara eksegese bagaimana Paulus berbicara kepada kita, tetapi pada hari ini kita akan melihat satu topik yang khusus, yaitu topik rekonsiliasi atau topik pendamaian. Apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi? Biasanya ketika kita mendengar kata rekonsiliasi atau pendamaian, kita mendengar atau mengerti sebuah arti di mana dua pihak bermusuhan dan menjadi damai, boleh dikatakan. Jadi dua pihak bermusuhan menjadi damai. Jadi ketika ada sebuah handshake, ketika ada sebuah jabatan tangan, mungkin itu adalah artinya pendamaian. Atau mungkin juga sesuatu yang memberikan kepada kita sebuah fresh start, boleh dikatakan, atau sesuatu hal yang baru, di mana kita memulai sesuatu yang baru. Jadi kalau misalnya kita dengar beberapa waktu ini, dua orang kaya yang ada di dunia, yaitu Bronson dan Bezos. Bezos itu yang punya Amazon. Mereka mulai untuk pergi ke angkasa, begitu ya, untuk jalan-jalan, boleh dikatakan. Ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang mulai dengan yang fresh, saudara-saudara. Atau mungkin juga sebuah relasi yang baru. Jadi mungkin ada sebuah pertikaian atau ada sesuatu pertengkaran dan kemudian ada sesuatu hubungan yang baru atau relasi yang baru. Apakah kita punya fresh start, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita? Apakah bisa kita mempunyai sebuah fresh start? Ya, sangat mungkin menurut saya kita untuk mempunyai sebuah fresh start di dalam kehidupan kita. Seperti apa sebetulnya fresh start dari kehidupan Kristen? Luar biasa, saudara-saudara, di 2 Korintus 5, saya akan bacakan dari ayat 17 dan 18 yang tadi kita sudah baca di slide yang berikutnya. Dikatakan di sini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan ini semuanya ialah dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Perhatikan di sini, dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ini bukan hanya sekedar mobil baru, bukan hanya sekedar rumah baru, tetapi ini adalah hubungan yang baru dengan Allah. Di mana kita yang dulunya musuh, sekarang kita menjadi sekutu Allah. Yang dulunya kita berseberangan dengan Allah, sekarang kita menjadi sahabat Allah. Inilah yang disebut sebagai pendamaian yang dimaksudkan oleh Paulus di sini. Jadi bukan hanya sekedar pendamaian di mana ada dua pihak mungkin yang berseteru, satu pihak mengaku salah dan meminta maaf,
Pihak yang benar biasanya menganggap bahwa dirinya benar dan menganggap bahwa saya nggak perlu minta maaf, yang salah yang harus minta maaf. Kalau perlu yang salah itu harus minta maaf, merangkak, mohon maaf, boleh dikatakan. Tetapi yang dimaksud di sini oleh Paulus, pendamaian di sini adalah pendamaian dari Allah. Yang luar biasa, saudara-saudara, di ayat 18, perhatikan ayat 18, dikatakan bahwa pendamaian ini antara kita dengan Allah itu adalah dari Allah. Jadi kita adalah orang yang berseteru dengan Allah, kita adalah orang yang bersalah kepada Allah, tetapi pendamaian ini, proses pendamaian ini terjadi pertama-tama datang dari Allah. Sungguh berbeda dengan pemikiran kita manusia, bukan? Kalau kita berpikir bahwa kalau misalnya kita sedang ada di dalam pertikaian, yang salah yang harusnya datang terlebih dahulu untuk meminta maaf, bukan? Tetapi ini tidak demikian. Allah yang tidak bersalah, dia yang melakukan inisiatif untuk datang kepada kita, melakukan first move, datang kepada kita dan meminta maaf. Ini yang luar biasa, saudara-saudara, dari kebenaran yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Dikatakan bahwa Allah yang menjembatani, Allah lah yang menginisiasi sebuah perdamaian antara Allah dengan manusia. Allah yang menjembatani jurang pemisah yang besar. Dan Allah adalah Allah yang menawarkan kepada kita sesuatu hal yang baru. Suatu jalan kembali kepada Dia. Dan ini adalah suatu tawaran yang sangat luar biasa besar. Yang hanya bisa datang, boleh dikatakan, dari Allah. Manusia nggak mungkin bisa datang kepada Allah. Kecuali Allah datang kepada manusia, maka kita tidak bisa mempunyai persekutuan dengan Allah. Hari ini kita akan belajar mengenai pendamaian di dalam 2 Korintus 5 dan 6 ini. Dan ada 3 hal. Kita akan bicara mengenai pesan perdamaian tersebut. Kita akan bicara mengenai pembawa pesannya. Dan kita akan bicara mengenai motivasi di balik pesan tersebut. Yang pertama, pesan pendamaian. Di ayatnya yang ke-14, kita melihat bahwa Paulus berbicara di sini mengenai dirinya dan para rasul yang lain yang menyampaikan pesan Injil. Perhatikan ayat 14. Sebab kasih karunia Kristus, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Because Christ's love compels us, di dalam bahasa Inggris. Inilah kuncinya, saudara-saudara. Di kuncinya itu adalah di bagian terakhir, boleh dikatakan dari ayat ini. Paulus berbicara mengenai Yesus, mengenai juru selamatnya. Dia bicara mengenai sebuah substitusi yang terjadi. Paulus katakan bahwa kasih Allah begitu menguasai dia, begitu mendorong dia. Kenapa? Karena satu orang dikatakan sudah mati untuk semua orang. Maka mereka semua sudah mati. Kuncinya adalah di bagian akhir ini. Dikatakan di sini bahwa satu orang mati untuk banyak orang. Pemisah antara kita manusia berdosa dengan Allah ialah dosa. Pemberontakan kita dengan Allah itu adalah karena dosa. Dosa bukanlah hanya sekedar pelanggaran yang dilakukan oleh kita, tetapi dosa ini adalah sebuah pemberontakan. Dan akibat daripada dosa ialah jurang pemisah kekal antara Allah dengan manusia yang tidak bisa dijembatani oleh manusia. Hanya bisa dijembatani oleh Allah. Dan Allah di sini tidak membiarkan kita untuk mendapatkan apa yang kita layak dapatkan. Tetapi Allah adalah Allah yang berinisiatif. Dia menjembatani pemisah itu. Dia datang untuk mendamaikan kita. Dia mengirimkan Tuhan Yesus Kristus untuk mati bagi kita sebagai korban. Dan kita melihat di sini dalam ketaatannya kepada Allah, dia menanggung hukuman yang harusnya kita dapati. Itulah artinya substitusi. Substitusi itu adalah berarti satu menggantikan yang lain, saudara-saudara. Satu sudah mati untuk semua orang. Mereka dikatakan sudah mati karena apa? Karena satu orang tersebut yang mati untuk mereka. Saudara-saudara. Luar biasa. Di slide yang berikutnya saya ada satu foto. Ini foto dari seorang pahlawan Australia.
Dia adalah prajurit perang Australia di Afghanistan. Dia bernama Sergeant Michael Lydiard. Dia adalah seorang yang punya keahlian dalam bom disposal, saudara-saudara. Ahli untuk menjinakkan bom, boleh dikatakan. Dia pernah suatu waktu melakukan sebuah penjinakan bom, saudara-saudara. Tetapi ternyata pada waktu itu bom tersebut, kalau dia tidak jinakan itu bisa melukai banyak orang. Tetapi dia resikokan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Dia luka-luka, saudara lihat sendiri, pada akhirnya dia kehilangan tangan kanannya, dan juga luka di mukanya. Kenapa? Supaya orang lain bisa selamat. Supaya orang lain nggak kena efek daripada bom ini. Kalau kita ingin bayangkan apa yang Yesus Kristus lakukan buat kita, mungkin kita bisa bayangkan dalam hal ini, tapi ini hanya skala kecil. Hanya skala kecil. Yang dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu ialah dia menyelamatkan kita dari amarah Allah akan dosa-dosa kita. Dan amarah Allah, kita tahu bahwa akibat daripada amarah Allah ini ialah kematian dan kematian yang kekal. Dan kita bisa lihat, saudara-saudara, di ayatnya yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kita telah menjadi terdakwa dan terhukum, boleh dikatakan. Tetapi Allah tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Allah tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Kita tidak layak, tetapi Allah tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Luar biasa, saudara-saudara. Di ayat 19 ini dikatakan bahwa karena Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran. Jadi bukan hanya Allah yang berinisiatif untuk datang dan mendamaikan kita seperti yang tadi kita lihat, tetapi Allah di sini tidak memperhitungkan kembali pelanggaran-pelanggaran kita. Luar biasa, saudara-saudara, apa yang dilakukan di dalam pendamaian ini. Kemudian di ayat 21 dikatakan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Inilah Dia yang disebut sebagai substitusi. Hasilnya ialah kita yang berdosa dibenarkan oleh Allah. Dan ini adalah bahasa hukum atau bahasa legal. Karena apa? Karena kita dibuat benar oleh Allah. Kita yang adalah orang-orang yang terdakwa dibuat benar oleh Allah. Dan ini adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa besar. Yang bebas, yang diberikan kepada kita. Dan sama seperti anugerah lainnya ini diberikan kepada kita, harus kita terima. Saudara-saudara, perhatikan ayat 20. Di ayat 20 yang ada di slide saudara, dikatakan di sini, di dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ada banyak orang berpikir bahwa pelayan pendamaian ini adalah pelayanan yang sudah diberikan kepada kita. Dan itu sudah diberikan kepada kita dan ditawarkan kepada kita. Dan kita nggak perlu melakukan apa-apa karena Allah sudah memberikannya kepada kita. Tetapi tidak demikian. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-20 yang tadi kita baca, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ternyata ini bukanlah sesuatu yang otomatis diberikan kepada kita. Bukan hanya seperti kayak lotre put gitu ya. Kita harus beli lotre itu dan kemudian kita harus klaim hadiah daripada lotre itu, bukan? Kita harus pergi ke kantornya atau ke loketnya untuk kita kasih lihat lotre kita dan baru kita mendapatkan hadiahnya. Tetapi pelayanan pendamaian ini juga demikian, saudara-saudara. Pelayanan pendamaian ini ialah sesuatu yang diberikan, ditawarkan kepada kita dan kita harus meresponinya. Dan hasil daripada pendamaian itu ialah kita menjadi kawan sekerja Allah. Paulus katakan, terimalah berita keselamatan ini. Akuilah bahwa kamu telah memberontak kepada Allah. Terimalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib demi dosa-dosa kamu. Dan hiduplah bersama Kristus, Sang Raja. Saudara-saudara. Saudara-saudara, ini ditawarkan kepada kita semua. Dan kita tidak otomatis menerimanya. Kita bisa lahir daripada keluarga Kristen. Atau kita bisa juga mungkin pergi ke gereja dari kecil, saudara-saudara. Tetapi itu tidak menjamin kita menerima pelayanan pendamaian tersebut. Kita harus meresponinya dengan mengatakan bahwa Tuhan, saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di saat inilah kita hidup fresh
bersama dengan Kristus, memulai sesuatu yang baru. Di ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup yang total baru. Hidup dengan status yang baru di hadapan Allah. Hidup dengan hati yang baru. Hidup dengan orientasi kehidupan yang baru. Dengan tujuan yang baru. Dengan motivasi yang baru. Hidup yang mana kita mau memuliakan Allah. Inilah yang momen yang disebut oleh Alkitab sebagai lahir baru. Dan ini tidak berhubungan sekali lagi dengan berapa lama kamu sudah pergi ke gereja, berapa lama mungkin kamu sudah melayani di gereja. Kalau misalnya kamu belum lahir baru di dalam Kristus, berarti belum ada sebuah perubahan yang baru. Dan tawaran ini datang kepada kita semua. Apakah kita sudah klaim offer ini? Apakah kita sudah datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya di dalam kehidupan saya. Dan saya kepingin berubah untuk hidup berorientasi hanya kepada Yesus. Caranya ialah dengan mengakui bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan kita minta pengampunan dari Tuhan. Mengakui bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu ialah untuk kita semua. Dia telah mati mewakili kita. Dan kita ingin hidup bagi Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kita juga belajar bagaimana pembawa pesan pendamaian ini. Luar biasa, Paulus bicara mengenai dirinya sendiri. Dia katakan bahwa dirinya nggak berbeda dengan para pengikut Kristus lainnya. Kenapa? Karena semua diberikan tanggung jawab. Perhatikan ayat 18. Dikatakan di sini, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kami. Saudara-saudara. The ministry of reconciliation. Ini kelihatannya profesional ya. Seperti namanya sebuah pelayanan atau sebuah ministry. Sepertinya adalah semacam kayak pekerjaan gitu. Pekerjaan untuk seorang seperti saya, seorang pendeta. Tetapi sebenarnya dari katanya sendiri kita belajar bahwa ini adalah seorang pelayan, saudara-saudara. Ini bukan sepertinya kelihatan begitu eksklusif atau kelihatan begitu tinggi, tetapi ini adalah seorang pelayan. Allah telah mempercayakan pekerjaan ini kepada setiap pelayan, servant, untuk membawa pesan pendamaian ini kepada semua orang. Jadi ini saudara-saudara diberikan kepada kita dan kita bukan orang-orang yang sepertinya layak atau tinggi, tetapi kita adalah seorang pelayan-pelayan Allah. Kita adalah pelayan-pelayan Allah yang dipanggil untuk membawa pelayanan pendamaian ini. Dan bukan hanya pelayan. Paulus pakai istilah atau title lain di ayatnya yang ke-20 dikatakan di sini. Dikatakan bahwa kami adalah utusan-utusan Kristus. Jadi bukan hanya pelayan, Paulus katakan, tetapi sebagai pembawa pesan pendamaian ini, kami adalah utusan Kristus. Di dalam NIV dikatakan ambassadors. Ambassadors. Ini adalah orang-orang yang menjadi perwakilan resmi dari sebuah negara, saudara-saudara. Dan inilah orang Kristen. Orang Kristen adalah wakil Allah, juru bicara Allah. Seakan-akan Allah berbicara langsung kepada mereka melalui Paulus dan teman-temannya. Dan ini adalah sebuah tanggung jawab yang amat besar. Banyak orang hanya tahu mengenai Allah, khususnya di Australia atau di Indonesia juga, seringkali hanya melalui kita, saudara-saudara. Saya nggak tahu kalau misalnya yang di university, mungkin kalau misalnya kalian berhadapan dengan orang-orang yang datang dari negara yang tidak percaya kepada Tuhan atau tidak beragama, mungkin kita adalah wakil satu-satunya yang membawa berita mengenai siapa Allah yang kita sembah kepada mereka, saudara-saudara. Yang luar biasa ialah banyak orang hanya tahu mengenai Allah melalui kita ketika mereka melihat, mendengar kita. Apakah kita sudah menjadi wakil Allah? Apakah kita sudah menjadi utusan Allah? Utusan berarti kita berdiri di posisi Kristus. Jadi sama seperti Kristus sudah berdiri bagi kita, perhatikan ayat 14 dan 15. Di 14 dan 15 dikatakan, seperti Kristus, satu orang sudah mati untuk semua orang, di mana Allah telah membuat Kristus yang tidak berdosa menjadi berdosa bagi kita. Perhatikan ayat 20 sekarang. Sekarang kita berdiri sebagai utusan Kristus, saudara-saudara. Lihat nggak di sini?
Jadi seperti Kristus sudah mati untuk semua orang, sekarang kita berdiri sebagai utusan Kristus. Kita adalah wakil Kristus. Dan inilah yang menjadi tugas kita sebagai pelayan pendamaian. Bukan hanya pelayan pendamaian, bukan hanya sebagai utusan pembawa berita ini. Tetapi sekali lagi, Paulus mengatakan di pasal 6 ayat 1, bahwa kita dipanggil sebagai teman-teman sekerja Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Coba kita stop dan bayangkan. Kita yang berdosa, kita yang gak masuk hitungan, kita sekarang menjadi teman sekerja Allah. Allah loh yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah loh yang mampu untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia membuat kita menjadi rekan sekerjanya. Dan ini adalah sesuatu yang memberikan pada kita ketenangan. Bahwa semua bantuan, dukungan yang kita perlukan itu semuanya berasal dari surga, boleh dikatakan. Jadi jangan ragu-ragu ketika kita melayani Allah, kita itu memiliki backup, kita memiliki bantuan, kita memiliki dukungan dari surga, saudara-saudara. Roh Kudus yang memberikan bimbingan kepada kita untuk mendorong kita, untuk menggunakan kata-kata kita ketika kita membagikan Injil, untuk membuka mata hati orang ketika mereka mendengarkan kabar Injil. Itu semua adalah pekerjaan dari atas, dari Roh Kudus, dari Allah sendiri. Dan yang luar biasa, saudara-saudara, di lain pihak, seringkali ini juga menjadi sebuah tantangan bagi kita, karena sekali lagi Allah yang mau bekerja dengan kita, dan melalui kita, dan bersama kita, kita dipanggil menjadi teman-teman sekerja Allah. Apakah kita sadar akan hal itu? Apakah kita sadar sebagai gereja, kita memiliki salah satu nilai di Spice, salah satu value, yaitu Injil, saudara-saudara, yaitu Injil. Berpusat kepada Injil. Berarti sesuatu yang ingin kita lakukan supaya banyak orang Kristen, non-Kristen yang boleh mendengarkan berita Injil dan merespon terhadap berita Injil yang sudah kita terima, itulah yang menjadi tugas kita sebagai gereja. Dan ini bukan hanya berarti di tempat kerja, tetapi juga di rumah kita. Apakah orang lain memiliki value yang sudah diubahkan oleh Injil? Apakah Injil bekerja di dalam kehidupan kita? Apakah kita membagikan Injil, sudah membagikan Injil kepada orang-orang yang belum mendengarkan kabar sukacita tersebut, saudara-saudara? Pertanyaan bagi kita adalah teman sekerja Allah. Luar biasa, saudara-saudara. Dan hal ini membawa kita ke dalam hal yang ketiga. Ya. Apa motivasi di balik pelayanan pendamaian tersebut? Kita bisa melihat motivasi Paulus di sini. Ketika dia menjelaskan apa yang dia kerjakan sebagai pelayan pendamaian ini. Di pasal 5 ayat 20. Dikatakan, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan. Atau pasal 6 ayat 1 contohnya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, sekali lagi, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ketika anak-anak kami sudah besar, sekarang ini yang besar umur 21, yang kecil umur 14, seringkali kami susah untuk menyuruh mereka, gitu ya. Karena dulu masih kecil, masih bisa disuruh-suruh begitu ya, dengan mudah. Tetapi sekarang sudah besar, saudara-saudara, kami hanya bisa menasihati, mengingatkan mereka. Kami hanya bisa mendorong mereka. Demikian juga dengan Paulus di sini. Paulus dia tidak menyuruh orang di Korintus, tetapi Paulus dikatakan menasihati kepada jemaat di Korintus agar mereka memberikan diri didamaikan dengan Allah dan juga sebagai wakil Allah. Tetapi kenapa? Pertanyaannya Paulus menasihati di sini. Perhatikan ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Bahasa Inggrisnya dikatakan, for Christ's love compels us. Compels us. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya ialah kasih Kristus itulah yang menjadi pedoman, yang mengarahkan kita untuk bergerak, untuk bertindak, untuk melayani orang lain. Kasih Kristus itulah, saudara-saudara, yang mengubah kita, mengubah persepsi kita, mengubah motivasi kita,
mengubah arah kehidupan kita. Kasih Kristus itulah, saudara-saudara, yang menguasai kita ketika kita melihat orang lain yang belum diselamatkan. Kasih Kristus, saudara-saudara, kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus, maka kita membawa pesan keselamatan itu kepada orang lain. Kasih Kristus itulah yang menguasai kita. Ketika kita melihat, saudara-saudara, ada banyak orang yang datang ke gereja, tetapi mungkin tidak serius untuk membina hubungan dengan Tuhan. Kasih Kristus itulah yang mengubah kita, yang mendorong kita untuk kita boleh mendorong orang tersebut untuk mereka memiliki kemiripan dengan Kristus. Kenapa, saudara-saudara? Karena kasih Kristus yang menguasai kita. Kasih Kristus yang mengubah kita. Kasih Kristus yang mengarahkan kita. Kasih Kristus juga yang mendorong kita. Kasih Kristus juga yang mengubah kita dan mengubah orang lain yang kita injili, saudara-saudara. Motivasi daripada Paulus ialah suatu dasar yang tidak dapat goyah. Dasar yang kokoh, yaitu kasih Kristus. Kristus yang telah mati bagi dia karena kasihnya kepada manusia, kepada Paulus, kepada saya, kepada saudara. Kasih Kristus itulah yang mengubah kita, boleh dikatakan. Dan seluruh kehidupannya di sini dikendalikan oleh kasih Kristus. Seluruh kehidupannya, keinginannya untuk melihat orang lain diselamatkan, itu semua dikendalikan oleh kasih Kristus. Jadi dari ketika Paulus diselamatkan, dia sudah memiliki kehidupan yang baru, seperti kita baca di Kisah Para Rasul. Fresh start, saudara-saudara. Dia kepingin agar orang lain juga menerima hal yang sama. Apakah kasih Kristus sudah menguasai kita? Apakah kasih Kristus sudah mengendalikan kita? Apakah kasih Kristus sudah mengontrol kita, mengatur kita, mengarahkan kita? Apakah ketika kita hidup, kita sudah bersaturasi dengan kasih Kristus ini, saudara-saudara? Boleh dikatakan, kalau misalnya kita berdarah, apakah apa yang keluar? Apakah hanya sekedar darah, ataukah kasih Kristus, saudara-saudara, yang kita mengerti? Bila kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, bahwa rekonsiliasi sudah terjadi di dalam Yesus Kristus. Tetapi rekonsiliasi harus kita responi, saudara-saudara, untuk menjadi sesuatu yang lengkap. Dan kasih Kristus itulah, saudara-saudara, yang menjadi motivasi daripada pelayan-pelayan yang membawa berita keselamatan ini. Kasih Kristus itulah juga, saudara-saudara, yang memberikan tujuan bagi kita semua. Kenapa kita melayani Tuhan? Karena kasih Kristus telah menguasai kita. Kenapa kita melakukan Bible study, memimpin Bible study? Karena kasih Kristus telah menguasai kita. Kenapa kita melakukan penginjilan? Karena kasih Kristus telah menguasai kita. Kenapa kita melakukan ini semuanya? Karena kita sudah merasakan apa itu kasih Kristus kepada kita. Maukah saudara menjadi pelayan pendamaian? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, yang boleh menguatkan kami, yang boleh mendorong kami ya Tuhan. Apa yang menjadi motivasi yang kami lakukan sebagai orang-orang Kristen ketika kami melayani Tuhan di gereja, ketika kami membimbing orang lain ya Tuhan untuk berjalan bersama dengan Kristus di dalam pemuridan. Apakah ya Tuhan yang menjadi motivasi di balik semuanya ini? Apakah ini kasih Kristus ataukah sesuatu yang lain? Tuhan, kami berdoa ya Bapak, bila kiranya kasih Kristus Tuhan yang boleh terus menguasai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kalau misalnya Paulus sudah menjadi pelayan pendamaian, dia sudah menjadi seorang yang telah diselamatkan di dalam Kristus. Dia sudah mengerti ya Tuhan apa artinya pendamaian tersebut. Dan dia juga boleh menjadi pelayan pendamaian. Dia boleh menjadi orang-orang yang Tuhan percayakan, menjadi kawan-kawan sekerja Allah. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, dia juga memiliki motivasi yang luar biasa dikuasai oleh kasih Kristus tersebut untuk melihat, untuk membuat orang lain juga diselamatkan. Tuhan, kami rindu ya Bapak, itu semua juga ya Bapak yang boleh mendorong kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami, yang boleh menegur kami, dan yang boleh mengubah kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Biasanya kita di sini ada waktu untuk Q&A. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau yang ingin memberikan komentar, silahkan. Mungkin boleh, apakah itu melalui chat ataukah juga melalui langsung. Kalau langsung boleh unmute dan boleh bertanya langsung. Apakah ada yang ingin bertanya?
buat teman-teman yang dari Indonesia jangan kaget karena ini adalah sesuatu yang biasa kita kerjakan gitu ya. Untuk ada waktu di mana ada Q&A. Apakah ada yang ingin bertanya? May Ya, or may silakan. not be related sih kok. Cuma kalau misalkan kita dari apa ya? Dari yang tadi Koko udah omongan itu kan sebenarnya kita ada tentang bahwa kita mau orang-orang juga kenal Kristus dong. Karena itu akhirnya mereka yang akhirnya dulunya bukan Kristen, mereka didamaikan dengan Allah. Gitu kan. Ya. Terus tapi in the process we are going to make a lot of enemies gitu. Ya. So jadi nggak berdamai dong. Ya. Tentunya pada akhirnya orang-orang akan memilih. Oke, orang-orang akan memilih apakah mengikut Kristus atau menolak Kristus. Oke, dan saya rasa ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita terus membagikan Injil, tetapi pada akhirnya orang-orang harus memilih mereka mau mengikuti Kristus atau menolak Kristus. Jadi sekali lagi kita akan berusaha untuk kita melakukan penginjilan, untuk kita melakukan menyebarkan mengenai kasih Kristus tersebut. Tetapi pada akhirnya keputusan itu ada di tangan orang tersebut gitu ya. Kita tidak bisa mengontrol semuanya. Dan yang luar biasa, Rasul Paulus pun juga mengakui gitu loh, bahwa hal ini bukan karena karyanya, bukan karena usahanya, tetapi karena Allah yang bekerja di dalam dia. Ya, jadi seringkali waktunya juga adalah waktu Allah dan karyanya itu adalah karya Allah. Mungkin itu yang harus kita ingatkan diri kita sendiri gitu ya, bahwa kita adalah pelayan pendamaian, tetapi kita bukan orang-orang. Oleh karena itu Paulus pakai kata menasihati begitu loh di sini, bukan hanya sekedar menyuruh untuk orang menerima pendamaian itu apa. Ada lagi yang ingin bertanya atau ingin memberikan komentar? Oke, kalau nggak ada, Har, silakan, Har.